Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Oke, seharian tadi ngapain? Dipanggil. Imam. Makan. Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda yang udah mau mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwasanya Anda adalah anak-anak yang terpilih dari hasil angket yang telah Ibu sebarkan, di mana hasil angket tersebut menunjukkan bahwasanya Anda masuk ke dalam yang memiliki identitas karir yang rendah. Jadi sebelum kita memasuki kegiatan inti kita, langkah lebih baik kita mengawali dengan doa. Ada yang ingin memimpin doa? Wah, Bapak. Saya, Bu. Oke, silakan. Mengawali kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok selama 20 menit atau berapa nih kira-kira? 2 menit. 2 jam? 20 menit ke depan ya, setuju semuanya? Oke. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, ada belum yang pernah ikut bimbingan kelompok sebelumnya? Jadi belum tahu ya apa itu bimbingan kelompok? Oke. Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu merupakan sebuah kegiatan yang ada dalam bimbingan dan konseling, di mana ada PK atau pemimpin kelompok yang akan memimpin jalannya kegiatan ini, dan Anda sebagai anggota kelompok, di mana nantinya dalam bimbingan kelompok ini kita akan sharing, membagi informasi, berdiskusi mengenai topik yang akan dibahas. Semuanya paham? Semuanya setuju Ibu jadi PK? Selain dalam berbagi informasi, tujuan bimbingan kelompok ini juga berkaitan dengan bagaimana pengembangan diri Anda melalui bimbingan kelompok, dengan diskusi tadi, dengan berbagi informasi, jadi terdapat menambah informasi, menambah pengetahuan, pengembangan diri yang dilalui melalui bimbingan kelompok. Nah, pada saat ini kan tadi tentang identitas karir nih, maka kita akan membahas bimbingan kelompok dalam bidang karir, seperti itu. Semuanya paham? Beberapa hal penting yang harus Ibu sampaikan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Yang pertama, di sini semuanya melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan sukarela. Ada paksaan? Oke, nggak ada paksaan. Nah, nanti dalam pelaksanaannya itu kita harus menaati norma-norma yang berlaku, seperti tindakan, perkataan yang harus mengikuti norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, Ibu harapkan semua anak terbuka dalam menyampaikan pendapat, dalam apabila ada pertanyaan disampaikan lagi, bisa dijawab teman-temannya pada saat pertanyaan. Paham, Nak? Yang terakhir, apabila ada sesuatu hal yang harus dirahasiakan setelah keluar dari ruang BK, harus dirahasiakan. Apabila nanti dalam pembahasan ada menyebut tentang sebuah kerahasiaan ya. Oke, Ibu tadi telah menyampaikan apa itu bimbingan kelompok, apa itu tujuannya, apa saja asas-asas yang ada dalam bimbingan kelompok. Nah, kira-kira sudah siap belum kita melaksanakan bimbingan kelompok? Sudah? Oke. Sebelum kita masuk nih ke tahap intinya, mau nggak kita main games dulu? Oke, games, kita main games. Gamesnya perkenalan, ini kan sudah kenal satu sama lain nih. Belum. Udah atau belum nih? Udah. Oke, gamesnya ini perkenalan nama. Nah, contohnya nih, perkenalkan nama Ibu Hanun, hobi Ibu memasak. Nah, lanjutkan. Perkenalkan nama Ibu Hanun, hobinya memasak. Nama saya. Nanti sampai yang terakhir, berarti menyebutkan semuanya. Semuanya. Iya. Wah, ini kena kampus. Semua hobi sama kawan-kawan ini. Iya. Namanya hobinya. Paham? Ya, kita mulai ya. Nanti baru yang terakhir ibu nyebutin semua. Oke? Paham? Kita mulai ya. Selanjutnya, nah di dalam bimbingan kelompok Oke, gamesnya udah selesai ya. Kita lanjut ke tahap ini bisa.
Oke. Nah, dalam bimbingan kelompok itu terdapat dua topik. Ada yang tahu dua topik ini apa? Yang pertama itu topik tugas, yang kedua itu topik bebas. Ada yang tahu bedanya? Nah, apa? Tugas. Fokus ke tugas saja aja Ah. topiknya. Kalau lebih bebas nih ya bercerita bebas mungkin. Bebas. Salah. Ya. Topik tugas itu topik di mana PK atau ibu yang akan memilihkan topiknya. Yang kedua topik bebas. Topik di mana nanti Ananda yang akan memilih topiknya. Nanti kita voting topik apa yang kira-kira kita bahas. Nah, karena ini sesuai dengan data angket, hasil angket, maka dikategorikan sebagai topik tugas karena topiknya sudah ditentukan oleh PK ataupun ibu. Yang mana kita akan membahas tentang karir. Semuanya paham? Paham. Oke, paham. Nah, sebelumnya sudah bisa kita mulai nih kan? Kira-kira Ananda sudah paham belum akan diri Ananda? Belum. Belum? Pemahaman akan diri sudah paham? Sebelumnya sudah paham? Insya Allah. Nah, kira baru setengah-setengah. Yang Dimas pahami dari diri Dimas apa? Apa? Ternyata belum. Ternyata belum. Setelah dipikir-pikir ternyata belum ya. Nah, pemahaman akan diri. Kira-kira pemahaman akan diri. Tentu apabila seseorang memahami dirinya, ia akan mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan, minat serta bakat. Kira-kira kelebihan ataupun keunggulan dalam diri akan berpengaruh tidak dalam sebuah karir yang akan ia miliki? Berpengaruh. Berpengaruh? Yang bilang berpengaruh dapat menyampaikan alasannya tidak? Dulu, kira. Karena itu kita, misalnya saya ini kelebihan saya mengaji. Harus disebutkan kali. Iya, Bu. Iya, anak besar nih, Bu. Jadi kan kalau saya kan punya kelebihan nih. Kalau makin diperdalam itu makin bagus jadinya. Berguna untuk kita di masa depan. Yang lainnya setuju nggak dari pendapatnya Riko? Astagfirullah brother. Semuanya sudah paham belum? Kira-kira karir kedepannya apa? Sebagai apa gitu? Sudah. Sudah? Sebelumnya pengen tanya, ada yang tahu nggak sih pengertian karir itu apa? Angkat tangannya. Ayo, Isya. Jalur perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan gitu ya. Yang lain, Ina tahu apa itu karir? Mereka tahu apa itu karir? Enggak. Yang lain tentang karir ada yang tahu? Pekerjaan masa depan. Oke. Jadi karir itu sebuah pekerjaan sama tadi bilang sebuah perjalanan di mana seorang individu menjalani hidup-hidupnya berkaitan dengan pekerjaan. Di mana ia akan menjalani secara terus-menerus yang berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya tadi karir ibu sebagai apa? Contohnya sebagai guru misalkan, atau orang tua kalian sebagai apa? Petani, pengusaha, atau lain sebagainya. Paham? Oke. Kira-kira, nah tadi kita sudah berkaitan bilang kalau misalnya kemampuan atau kelebihan itu berkaitan dengan karir. Sudah pada tahu belum kemampuan atau kelebihan yang ada pada diri sendiri? Sudah, ayo sebutkan 50-50 kelebihan yang ada yang dimiliki. Ada nama. Tentang 8 kecerdasan masih ingat? Nah, itu bisa dijadikan sebuah kelebihan karena Ananda kan punya kecerdasan tuh. Dari kecerdasan itu berarti Ananda lebih dibanding yang lain. Contohnya kecerdasannya di bidang sosial. Alasannya kenapa? Karena saya mampu beradaptasi dengan baik. Ayo, dari Ina bisa? Maya bisa? Nah, dari ibu lah kalau gitu. Misalkan kelebihan ibu mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru dengan baik seperti itu. Selanjutnya, kelebihannya apa? Kan ada fisik. Nah, itu dia. Contohnya tadi kayak yang olahraga atau yang main game, itu kan bisa masuk ke dalam kelebihannya. Tadi memasak, berarti bisa membaca. Apa kelebihan dari membaca itu? Kamu lebih bisa bikin cerita. Nah, bisa bikin cerita. Kalau dari ayo. Ya, iya.
Jadi aku. Damar. Benar kelas. CBM. Ini paling CBA. Cuma bisa. Kira-kira itu karena mana yang lebih sesuai? Jadi saya Terus jadi apa dong? Perawan. Iya. Damar. Oke, next Restart lagi. wifi. Restart wifi. Ah. Bisa jadi. Terus. manajer. Apalagi kuli bisa hebat. Yang pergi. Kuli proyek Kita bisa semua. Insyaallah. bisa semua. Oke. Kira-kira pekerjaannya apa tuh? Yang multi talent tuh apa tuh? Pengangguran. Oh, itu bisa jadi pengacara. Mau ngejek sih. Pengangguran banyak acara ya. Di film biasanya itu sebuah Aktor. Ah, iya, artis. Dia introvert loh. Beda tanda tangan sekarang nggak sih? Iya, biasanya tahu ya di selfie tuh. Dulu. Cecilia. Nah, bagian sini contohnya. Mungkin nggak ini. Hmm. Dulu pas dia dulu sempat ikut acara gitar. Itu aja. Kalau Kira-kira mungkin suka musik, suka jogging sama teman-teman, suka ada yang ingin bertanya nggak satu sama lain? Misalkan nih, Disha nanya ke Dimas, Damar nanya ke Dani, Rama nanya ke Maya, apa-apa gitu. Pemahaman diri. Bu, bagaimana sih tentang pemahaman diri kita sendiri? Bagaimana cara kita memahami diri kita sendiri? Oke, yang bisa menjawab, Ibu serahkan dulu ke kalian. memberikan quality time. Me time, jadi memahami diri sendiri gitu ya. Kalau kita nggak dengerin, kan itu time itu bisa aja di kamar sendirian. Iya. Itu kan nggak perlu itu mobil itu kan. Itu anak senja. Iya. Salah satu faktornya Labil. Labil. Caranya memahami diri, yang sudah memahami diri dengan baik kira-kira siapa lagi? Ada nggak? mungkin bukan itu yang paling Siapa yang dulu udah bisa? Gimana kira-kira lu memahami diri dulu? aku tahu Biar dia tahu. tahu. Bagaimana lu? Oh kesini. Iya, kan dia tanya. Cara memahaminya mungkin kalau aku sendiri berdamai dengan diri sendiri. Emang kau sering kali seperti itu? Ya, mulai sama pikiran ya sama pikiran. Karena kalau kita belum bisa berdamai sama diri kita sendiri, kita nggak akan pernah. Aduh, satu. Kalau kita udah berdamai, kita terima itu bakat kita yang saya cuma bakat kita cuma satu dan kita dalam itu. Buat berdamai sama diri kita sendiri. Ayo, yang bisa menyampaikan. Kira-kira kenapa kok seorang itu susah kali berdamai dengan dirinya sendiri? Enggak, iya, Enggak jadi badut. Karena nggak mengerti dirinya. Untuk mencintai diri sendiri aja susah. Dangkal pikirannya gitu. Kurang jauh pikirannya. Nah, itu dia. Intinya kalau misalkan memahami itu apa? Selalu melihat orang lain syukur. Bersyukur. Pandang orang lain. Selalu membandingkan diri dengan Orang lain. Insecure. Itulah yang membuat orang insecure. Jadi biasanya orang yang selalu melihat ke atas, Bu, nggak Ya, melihat ke bawah. ya. Nih, contohnya kayak gini. Padahal orang kaya. Misalkan, oke, ada lagi yang ingin bertanya nggak? Yang dari laki-laki nih mungkin ini nggak tadi kok udah. Atau yang dari sudut? Atau dari Maya? Baca komedi ya. Ayo, ada lagi nggak yang ingin bertanya? Raisa? Raisa nanya kapan betulan diseriusin nih Po? Enggak mau dong, Bu. Saya Enggak boleh pilih gitu dong. Nanti marah cowok saya dia sama aku, Bu. Emang dia respon. Dia effort. Iya, iya. Oke, kau udah ada cowok yang buat apa?
Aduh sakit hati. Waduh. Di mukanya cadangan itu. Kalau saya muter lagu lah. I wanna be you. Oke, masih ada yang bertanya nggak mengenai pembahasan kita hari ini tentang pemahaman diri? Ada? Nggak ada? Oke, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan nggak? Oke, itu akan berkaitan dengan karir. Oke, yang lain ada? Dari bimbingan kelompok ini pada akhir kegiatan kita membuat komitmen nih. Tadi kita kan sudah membahas tentang pemahaman diri, tentang menerima semua kekurangan dan kelebihan. Sekarang ibu ingin semua Ananda membuat komitmen pada diri sendiri disebutkan. Contohnya ibu buat komitmen nih, saya akan menerima kekurangan yang ada pada diri saya, dan akan memperbaikinya di masa depan. Next, paham? Nah, seandainya nih ibu minta untuk bimbingan kelompok lanjutan di minggu berikutnya, kira-kira bersedia? Dengan senang hati. Tadi kita mengawali kegiatan dengan doa, maka harus diakhiri dengan doa. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang udah berpartisipasi dalam bimbingan kelompok siang hari ini. Semuanya happy banget. Oke. Maaf apabila ada kata-kata salah yang menyinggung hati Ananda. Ibu Arjidi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.